Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di fikih tentang pakaian dan perhiasan yang dianjurkan. Jadi berhias diri untuk sholat yang pertama, terkhusus ketika sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Ya, maksud berhias di sini adalah berhias dengan pakaian, membersihkan badan, memakai minyak wangi dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Masjid di sini baik itu masjid ataupun tempat sujud. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang musrif, orang yang berlebih-lebihan. Dari hadis Nabi SAW disebutkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra." Tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat, membersihkan, bersuci sesuai dengan apa yang dia mampu dari bentuk kesucian, kemudian memakai minyak wangi, dahinu min duhnihi, yani iddihan itu dia membakar kayu yang berbau wangi. Kalau biasanya dengan kayu gaharu, nah ini diasapi itu badannya ataupun pakaiannya supaya wangi, atau dia menyentuh minyak wangi dari rumahnya, memakai minyak wangi dari rumahnya. Kemudian dia keluar dari rumahnya, tidaklah dia memisahkan di antara dua orang yang duduk di masjid, kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang dituliskan untuknya, kemudian dia diam ketika imam khatibnya berkhutbah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang sebelumnya ataupun yang setelahnya. Maka di sini ada bentuk kesempurnaan pahala bagi seorang ketika dia betul-betul berhias diri ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang wanita boleh dia berhias apabila dia sholat sendirian atau dengan jamaah wanita. Tetapi kalau dia mengikuti jamaah di mana di situ ada laki-laki dan yang bukan mahramnya, di masjid umum misalnya, maka dia tidak boleh berhias, dan tidak boleh memakai minyak wangi. Nabi SAW bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal masjidah fala tamussu tiban." Apabila salah seorang di antara kalian menghadiri masjid, maka janganlah memakai wangi-wangian. Ini untuk wanita. Yang kedua, yang dianjurkan adalah ketika hendak menuntut ilmu, menghadiri pelajaran, pertemuan-pertemuan, pesta-pesta yang dibolehkan, ketika walimah dan semisalnya, ketika mengunjungi rumah orang dan yang lainnya, ini satu hal yang dibolehkan. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Yang ketiga, disunahkan memakai pakaian putih bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha athhara wa atyab
wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah dari baju kalian berwarna putih, karena itu lebih suci dan lebih baik, dan kafanilah mayat dari kalian dengan warna putih juga, dengan kain yang warnanya putih. Nah, ini putih disunahkan bagi laki-laki. Yang keempat, membersihkan badan, baik dengan mandi atau yang lainnya. Ini dianjurkan ya, untuk kita membersihkan badan setiap keadaan, terutama menjaga diri ya, badan pakaian yang kita gunakan dari najis ya, supaya kita tetap dalam keadaan suci. Yang kelima, wudhu yang disunahkan ya, wudhu yang disunahkan ketika hendak membaca mushaf, walaupun sebagian ulama mengatakan itu wajib ya, wudhu ketika hendak tidur dan semisalnya. Ini satu hal yang disunahkan. Ini ada beberapa tugas, sebutkan 3 contoh wudhu yang dianjurkan, yang disunahkan ya. Yang keenam, mandi yang disunahkan, mandi di hari Jumat dan hari raya ya. Kalau Jumat itu sunnah muakkadah itu. Membersihkan gigi dengan siwak atau sikat pasta gigi, dan siwak itu lebih sunnah ya, dan itu merupakan sunnah yang ditekankan dari Nabi SAW. Keutamaannya disebutkan ya di sini, salah yang sangat ditekankan oleh Nabi, karena itu apa? Mutahhiratul fam wa mardatul li rabbi, menyebabkan keridhaan Allah, yang membersihkan mulut dan menyebabkan keridhaan Allah. Kemudian yang ke-8, mencabut bulu ketiak ya. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Yang ke-10, memotong kuku ya. Ini termasuk bentuk fitrah kesucian bagi kita. Ini dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, al-fitratu khams, al-khitan wal istihdad, qasus syarib, wa taqlimul adhafir, wa natful ibti ya. Fitrah itu ada 5, khitan, cukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Makanya di sini adalah beberapa hal yang disunahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian seorang muslim. Itu ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan bagi setiap umatnya. Tapi yang ke-11, memperhatikan kebersihan rambut dan menyisirnya ya, membersihkan rambut, tarjil di sini disebutkan, dan bersisir ini disunahkan untuk berselang. Jadi 1 hari bersisir, kemudian hari berikutnya tidak, dan hari setelahnya bersisir ya. Dan ini bentuk memuliakan rambut, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, memerintahkan kita, man kana lahu sya'ran falyukrim, barang siapa memiliki rambut, hendaknya dia memuliakannya ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yurajjilu sya'ra, juga menyisir rambutnya. Dan ini dalam rambut ini ada ketentuan-ketentuan. Bagi laki-laki, dia tidak boleh ya, memotong rambutnya dengan mengikuti model-model orang kafir atau qaza, memotong sebagian membiarkan sebagian yang lain, di botak tengahnya dan semisalnya. Apalagi bagi wanita, ini tidak dibolehkan. Tapi memakai wangian di sini sudah disebutkan tadi. Nah, hukumnya untuk wanita tidak dibolehkan, kecuali kalau dia berada di rumahnya dan tidaklah dia melewati orang-orang ajnabi yang bukan mahramnya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Untuk tugas evaluasi silakan dikerjakan. Ada 4 soal di sini. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.